Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Winar dalam Cinta Ngaji. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengalaman, ingin sharing tentang bagaimana jika kita nanti suatu saat akan diminta untuk memberikan kata sambutan. Nah, tentunya suatu saat nanti kita akan pernah diminta untuk memberikan kata sambutan. Misalnya akan ada acara pengajian di rumah kita. Nah, tentunya kita yang akan memberikan kata sambutan. Tapi banyak di antara kita yang tidak berani memberikan kata sambutan. Karena mungkin kita malu, kita belum percaya diri, atau mungkin kita tidak siap, tidak tahu harus apa yang akan disampaikan. Padahal sebenarnya kalau kita sendiri yang menyampaikan, itu akan lebih baik lagi. Karena kita kan tuan rumahnya. Kita yang secara langsung akan mengucapkan terima kasih. Kita juga yang akan langsung meminta maaf. Itu akan menjadi lebih baik lagi kalau kita yang langsung menyampaikannya. Nah, apa saja yang perlu kita perhatikan dalam memberikan kata sambutan? Yaitu satu, pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memudahkan kita, Allah melancarkan lisan kita ketika kita nanti akan memberikan kata sambutan. Nah, doanya apa? Doanya dapat kita baca sebelum kita memberikan kata sambutan, yaitu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, itu adalah doa yang memohon kepada Allah untuk diberikan kemudahan, kelancaran lisan kita, dan mudah-mudahan orang yang mendengarkan akan memahami apa yang kita sampaikan. Di situ akan kita menjadi lebih tenang karena kita sudah memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, kita harus persiapkan diri kita. Kita harus pantaskan dulu diri kita dengan cara kita mencatat apa yang akan kita sampaikan. Kita buatkan dulu teksnya, dan setelah kita buatkan teksnya, kita hafalkan. Kalau masalah isi, mungkin kita bisa paham apa saja yang akan kita sampaikan, karena kalau isi itu bisa kita kembangkan sendiri. Tapi kalau masalah kalimat pembukanya itu sudah harus kita hafalkan. Nah, banyak di antara kita yang belum hafal dengan kalimat pembukanya. Nah, nanti di akhir akan saya berikan contoh-contoh kata pembukanya atau muqaddimahnya. Nah, yang ketiga, kita juga harus memperhatikan siapa saja yang hadir, yang akan kita sebutkan dalam orang-orang yang akan kita hormati. Kalau bisa jangan sampai ada yang ketinggalan ya, jangan sampai ada yang lupa. Karena takutnya mereka kecewa tidak disebutkan, khawatirnya tersinggung kalau tidak disebut. Nah, oleh karena itu jangan lupa, jangan sampai ada yang tertinggal. Makanya terkadang sering ditutup dengan kalimat misalnya mohon maaf jika tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Nah, itu boleh karena takutnya ada yang lupa ya. Nah, kemudian yang keempat ya, yang keempat kita sampaikannya dengan tenang. Tidak usah buru-buru. Memang kalau baru pertama kali atau belum terbiasa itu pasti akan deg-degan. Pasti akan takut, malu, takut salah. Nah, itu wajar, itu sering kok dialami oleh hampir setiap orang yang akan memberikan kata sambutan atau akan tampil ya, karena memang kita kan belum terbiasa. Untuk itu kalau malu, kalau tidak percaya diri, kalau masih takut salah itu biasa. Kalau memang ada kesalahan ya itu mudah-mudahan akan menjadi pelajaran supaya berikutnya kita tidak mengulangi kesalahan itu. Ya, tapi itu juga tidak akan menjadikan kita rendah gitu, tidak kok. Itu kan biasa saja. Yang penting kita tidak jaim, kita tidak berusaha kelihatan pinter tapi tahu-tahu salah gitu ya. Biasa aja, natural saja kita sampaikan. Nah, yang kelima adalah kita juga harus mengatur vokal kita, tempo, intonasi ya, nada kita, suaranya lebih jelas gitu ya. Dan temponya juga nggak usah terlalu buru-buru, juga nggak usah, jangan terlalu lambat, sedang-sedang saja. Tapi juga jangan terlalu formal, misalnya dengan nada-nada yang lebih berwibawa gitu, tidak usah. Misalnya yang kami hormati Bapak Ustadz siapa dan
ibu ini nggak usah, biasa aja, normal aja, maksudnya natural aja gitu supaya enak didengarnya. Kalau kayak gitu kan untuk acara formal ya, ini kan acara pengajian gitu, kita seperti ngomong aja gitu. Nah, kira-kira itu saja beberapa poin yang perlu diperhatikan. Nah, di sini saya akan sampaikan contoh-contoh kalimat pembukanya, karena itu yang harus kita hafalkan. Kita belajar dari sekarang kita hafalkan, supaya suatu saat nanti kita nggak kaget ya ketika diminta menjadi membawakan kata sambutan. Nah, contohnya seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, itu kalimat pembukanya. Saya ulangi ya, pelan-pelan supaya bisa diikuti. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, itu termasuk salah satu yang singkat ya, yang pendek gitu, gak usah panjang-panjang soalnya kita kan belum biasa. Nah, yang pendek-pendek aja dulu supaya kita cepat hafal, dan itu kalau kita udah hafal kan lebih percaya diri jadinya ya. Jadi itu saja yang kalimat pembukanya. Kemudian setelah kita kalimat pembuka langsung masuk kepada yang kami hormati, disebutkan satu persatu, jangan sampai ada yang lupa ya. Kemudian dan seluruh jamaah yang hadir, mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami ya. Baru masuk kepada ucapan alhamdulillah, yaitu puji dan syukur kami ucapkan, kami panjatkan, maaf saya ulangi ya. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat Allah, atas karunia Allah, kita semuanya bisa hadir di dalam acara ini. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah bagi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya akan menjadi pengikut yang setia, yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Nah, itu salah satu contoh daripada setelah yang kami hormati, kemudian kalimat-kalimat puji dan syukur dan sholawat ya. Baru masuk kepada isinya, yaitu terima kasih. Yang utama adalah terima kasih, ucapan terima kasih kita atas kehadiran. Seperti ini contohnya. Terima kasih kami ucapkan kepada para seluruh jamaah yang hadir telah memenuhi undangan kami, berkenan mendoakan pada acara tasyakuran ini. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang didoakan untuk anak kami, atau disebutkanlah acaranya apa gitu ya, apa yang didoakan ini akan menjadi kebaikan buat kita semua. Nah, itu kalimatnya kita susunlah yang baik ya, yang dapat dimengerti gitu, yang singkat, tidak usah panjang-panjang. Kemudian setelah kita mengucapkan terima kasih, baru kita memohon maaf atas segala kekurangan. Contohnya misalnya, setelah terima kasih selesai, dan selanjutnya saya juga mohon maaf atas segala kekurangan, misalnya dalam hal penyambutannya kurang baik, atau dalam hal hidangannya kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, yang seluas-luasnya. Juga jika apa yang saya sampaikan ini kata-katanya kurang tersusun atau kurang berkenan di hati para jamaah sekalian, mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu selesai isi ya, penutup isinya. Nah, gitu saja ya kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Yuk belajar untuk menjadi atau menyampaikan kata sambutan, terutama adalah kalimat-kalimat pembukanya ya, mukadimahnya itu yang seringkali membuat kita takut menyampaikan karena kita nggak tahu nih awalnya gimana gitu ya, isinya apa. Yang paling utama adalah kalimat pembukanya itu, mukadimahnya, yaitu saya ulangi sekali lagi ya, mudah-mudahan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, mudah-mudahan hafal, sering-sering diulang, insya Allah hafal. Siap? Ya, semangat ya.
Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Cinta Ngaji agar kita bisa dapat terus belajar dan belajar. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.